Baik, sudah nampak belum ya? Sudah, Ibu. Oh ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas sejarah, pengertian, dan ruang lingkup POD. Beberapa hal nanti sudah pernah kita bahas sekilas minggu lalu. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara sangat detail. Adapun kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di dalam waktu diskusi. Oke, lanjut saja. Nah, yang akan kita bahas tentu saja pengertian orang dewasa dan nanti adalah pendidikan orang dewasa. Kita mulai dari pengertian orang dewasa. Jadi apa sih yang disebut dengan orang dewasa? Jadi tentu saja orang dewasa adalah bukan anak-anak ya, karena memang ada perbedaan dalam hal umur. Umur tentu saja lebih tua begitu. Nanti akan kita spesifik umur-umur berapa sih yang disebut dengan dewasa dan anak-anak. Kemudian seiring dengan pertumbuhan biologis tentu fisiknya berbeda gitu ya antara anak-anak dan orang dewasa. Kemudian kondisi psikologis juga tentu saja berbeda. Dalam hal misalnya kalau anak-anak belum bisa mengambil keputusan sendiri, kalau orang dewasa sudah bisa seperti itu. Kematangan psikologis juga orang dewasa lebih tinggi dibanding anak-anak. Nanti akan kita lihat juga secara spesifik. Kemudian tentu saja adalah tanggung jawab sosial. Dalam hal ini tanggung jawab dalam keluarga maupun masyarakat akan berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi nanti pendidikan yang cocok untuk orang dewasa seperti apa dan anak-anak seperti apa. Seperti itu ya. Oke, lanjut tadi ya bahwa berbeda secara fisik atau biologis karena pada dasarnya adalah orang dewasa adalah orang yang sudah mengalami proses pertumbuhan fisik dan biologis seiring dengan perubahan jasmani begitu ya dari lahir sampai saat dia bisa dikatakan dewasa begitu. Nah, dewasa nanti ada banyak hal pengertiannya, tetapi secara fisik adalah orang atau individu berada pada kategori usia subur, sehingga bisa dikatakan dia sudah bisa berfungsi atau melaksanakan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu mulai dari proses pembuahan sampai melahirkan reproduksi. Nah, ini ada kaitannya kalau umur-umur itu, kalau perempuan sejak dia menstruasi, kalau laki-laki sejak dia menghasilkan sperma. Itu yang disebut dengan dewasa secara fisik dan biologis. Nah, sebenarnya pengertian lain juga dewasa tidak hanya dilihat dari segi fisik saja, tetapi bisa dilihat dari segi sosial budaya. Jadi yang disebut dengan orang dewasa dalam konteks sosial budaya adalah, sebentar, suaranya mengganggu enggak nih? Saya mencoba pindah ruangan ya. Baik, Bu. Suara. Colokannya di Ibu memakainya. sini aja. Oke, saya lanjutkan saja dengan pindah ruangan sehingga tidak terganggu oleh suara-suara. Kembali ke sosial budaya ya, konsep orang dewasa dari konsep sosial budaya. Jadi yang disebut dengan dewasa adalah mereka yang diakui oleh budaya mereka bahwa dia sudah dianggap dewasa begitu. Nah, karena sangat tergantung kepada budaya, tentu saja akan berbeda-beda pula pada setiap budaya atau bangsa, bahkan pada setiap peradaban. Misalnya yang sering jadi isu mungkin dan sering viral atau apa ya, kenapa sih zaman dulu umur 12 tahun anak sudah dikawinkan begitu, budaya zaman dulu seperti itu. Nah, sekarang itu dianggap sebagai suatu hal yang aneh dan seterusnya. Nah, itu perbedaan peradaban, perbedaan budaya itu yang menjadikan bahwa orang bisa dikatakan dewasa atau tidak.
Kemudian dewasa secara sosial itu intinya adalah dia mampu memenuhi tuntutan atau harapan masyarakatnya di dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan. Misalnya kalau di budaya timur ya, umur taruhlah 15 tahun begitu anak sudah harus bisa misalnya menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa dalam konteks kita misalnya ya. Dia harus sudah bekerja, dia harus sudah bisa menjalankan pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Sedangkan kalau di masyarakat yang lebih maju ya otomatis umur-umur 15 itu tidak boleh begitu melakukan tugas-tugas perkembangan. Nah, tentang tugas-tugas perkembangan nanti kita akan bahas. Kemudian, konteks orang dewasa dalam sosial budaya juga bisa dilihat karena tadi perbedaan budaya, maka dipengaruhi oleh etnik, sistem kekerabatan, agama, dan seterusnya. Contohnya di Bali, bagaimana seorang bisa dikatakan dewasa apabila dia diindikasikan dia sudah pasah gigi, artinya dia sudah dianggap dewasa. Kalau di beberapa tempat laki-laki yang sudah disunat dianggap sudah dewasa. Nah, ini di luar konteks yang umur tadi. Kemudian secara hukum, orang dewasa dikatakan orang dewasa secara hukum adalah mereka yang sudah dianggap dapat melakukan suatu kontrak atau perjanjian, begitu. Dan itu sangat ditentukan oleh masing-masing negara, begitu ya, memiliki hukum formal. Bagaimana kalau di kita dikatakan dewasa apabila sudah 17 tahun untuk mendapatkan KTP, ataupun 18 tahun kalau dia dikatakan dewasa 18 tahun dalam konteks hukum pidana di kita ya, pidana ataupun perdata. Jadi kalau di pengadilan kalau dia belum 18 tahun maka dia dikatakan anak-anak. Kemudian kalau secara hukum juga yang disebut dewasa kalau menggunakan undang-undang perkawinan ya jika umurnya 21 tahun dan seterusnya. Kemudian dewasa secara individu itu sangat tergantung pada bagaimana individu tersebut mempersepsikan dirinya apakah dia sudah dewasa apa tidak gitu. Tergantung pada nilai-nilai yang diyakininya gitu. Makanya sering kita lihat loh ini umurnya masih 10 tahun tapi kok dewasa banget sih gitu. Atau loh ini umurnya 10 tahun tapi kok sudah ngerti sih. Nah, itu dalam konteks individu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dewasa secara biologis kaitannya dengan umur begitu itu adalah proses mulai dari dia lahir ya, neonatus di sini itu kata Hurlok ya, ada 10 fase. Individu itu mulai dari lahir sampai tua gitu. Dia membaginya menjadi 10 fase, bisa dilihat di sini lah mulai dari neonatus, umur berapa di situ ya, lahir sampai minggu kedua dan seterusnya. Bayi, anak-anak, remaja pun dibagi menjadi remaja awal, remaja akhir. Nah, dewasa pun menurut Hurlok ada 3, dewasa awal, setengah bayi atau dewasa akhir dan tua. Nanti bisa dilihat di sini saja gitu. Kemudian berikutnya, dewasa itu oleh beberapa ahli dibagi menjadi kategori berdasarkan umurnya. Nah, ini paling sering digunakan kalau pas skripsi begitu ya, kedewasaan kategorinya pakai apa? Pakai Havergood, paling sering itu. Nah, itu pembagiannya seperti ini dari Havergood, Hurlok, Asserman kawan-kawan dan Santrok. Ada beberapa kategori dan masing-masing memberikan interval umur yang berbeda, tetapi tidak jauh sih kalau menurut saya. Jadi umumnya mereka memberikan dewasa awal itu 18 sampai 30-an lah begitu. Lalu Hurlok sampai 40-an. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Seperti ini. Nah, berikutnya adalah tadi secara sosial budaya bahwa yang disebut dewasa itu dia harus mampu menjalankan tugas-tugas pengembangan development task gitu ya, kaitannya dengan
tugas dirinya sebagai individu dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Nah, itu kita lihat seperti ini. Nah, sebelum terinci akan kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tugas pengembangan, yaitu tugas yang ada pada periode tertentu dalam kehidupan individu. Periode itu ada kaitannya dengan umur-umur tertentu dia harus menjalankan tugas apa begitu. Nah, jika dia mampu menjalankan tugas pada periode tertentu, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dan akan bersemangat untuk menjalankan tugas selanjutnya. Tetapi kalau dia gagal, ya artinya ya dia akan merasa depresi, tidak bahagia, kemudian merasa tidak diterima oleh masyarakat, begitu. Kemudian basis untuk memperlakukan orang sebagai orang dewasa adalah mereka harus berperilaku sebagai orang dewasa dan menerima diri mereka menjadi orang dewasa. Jadi dalam tugas pengembangan ini konteksnya adalah pada periode tertentu atau umur tertentu dia bisa berperilaku sebagai orang dewasa sesuai dengan tugasnya dan dia juga menerima dirinya menjadi orang dewasa. Nah, seringkali kita mengucapkan dia sudah umurnya segini, harusnya sudah begini, tapi kok dia masih begini. Nah, itu yang disebut dengan tugas pengembangan. Seharusnya dia bisa begini, begitu. Itu tugas pengembangan. Nah, berikutnya, kedewasaan berarti mencapai suatu tingkat kedewasaan sosial. Jadi yang dimaksud dengan Figus dengan tugas pengembangan itu adalah tadi ya yang saya sampaikan yang disebut dengan tugas dewasa dalam konteks sosial budaya tadi. Jadi dia bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat sehingga bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Nah, ini banyak kasus-kasus lebih kepada mental yang tidak siap ataupun kelainan mental lah ya, mental difabel ataupun memang dia ada kelainan psikologis. Nah, itu seringkali tidak bisa mampu mengembangkan tugas-tugas pengembangan itu. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, seperti inilah akan kita lihat dari tiga sumber atau tiga ahli ya, tugas pengembangan menurut Hafigus, Asemen, dan Santro. Kalau kita lihat tidak terlalu banyak berbeda. Kita mulai dari yang masa awal dewasa. Kan tadi ada tiga ya, kita mulai yang tahap pertama atau kategori yang pertama. Nah, pada awal dewasa sekitar 18 sampai 30 tahun menurut Hafigus atau 21 sampai 30 tahun. 2 tahun menurut Asemen ataupun menurut Charlotte juga umur-umur sekian 20 sampai 30 tahun. Nah, tugas pengembangan dari individu itu apa sih sebagai seorang dewasa begitu. Nah, pada awal dewasa ini dia mulai proses untuk mencari jati diri, mencari kemandirian, maka dia mulai mencari pekerjaan, memilih jodoh, mulai hidup membangun rumah tangga, seperti dia lepas dari orang tua begitu. Nah, ini secara rinci mungkin agak berbeda, tetapi secara umum ciri-ciri umum tiga ahli ini relatif sama begitu. Jadi masa awal ini dia mulai melakukan pengembangan karir begitu ya, seperti itu, memulai keluarga baru dan seterusnya. Mulai kalaupun keluarga baru punya anak yang kecil, mulai mengasuh dan seterusnya. Nah, berikutnya pada masa pertengahan, dewasa pertengahan, yaitu sekitar 30 sampai 50 tahunan lah, 30 sampai 45 sekitar itu ya. Nah, itu kalau tadi mulai masa merintis dalam tanda petik, memulai. Nah, sekarang dia masa untuk mulai semakin sudah stabil ya, jadi mencapai stabilitas. Jadi dia mulai mengembangkan karir yang lebih tinggi lagi, atau bahkan dia mulai membantu generasi berikutnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini dari Hafigus, dia mulai mencapai tanggung jawab sosial dan
warga negara yang dewasa, mempertahankan kondisi hidupnya, membantu generasi atau anak-anak, karena mereka umumnya kan sudah punya anak yang relatif remaja atau bahkan anak yang dewasa pada umur-umur seperti ini. Gitu. Kemudian umur-umur sekian kan juga fisik mulai berkurang, sehingga mereka berupaya untuk mengatasi perubahan fisik atau fisiologis, sehingga rajin olahraga seperti itu. Nah, ini umur-umur sekian. Dan mereka menyesuaikan diri pada orang lain yang lebih tua begitu. Jadi Anda bisa lihat sendiri dengan kondisi Anda sekarang ini, kemungkinan tidak pada masa ini ya, tapi pada masa awal dewasa tadi. Masa usia ini adalah ya saya misalnya seperti itu, atau kakak-kakak Anda yang umur-umur sekian, nah itu berada pada usia ini, rentang usia ini, dengan tugas pengemas seperti ini. Dia karirnya mulai menanjak terus-menerus, bahkan beberapa sudah stabil begitu. Berikutnya, nah masa tua, apa yang terjadi dengan masa tua? Tentu saja masa tua ini, kalau Haberkus di atas 55, kalau Asserman 43-56 tahun, kalau Santrok ini Asserman ini nanti bagi dua ya, dewasa berumur 43-56 tahun sampai dewasa yang di atas 56 tahun. Tapi kalau yang Haberkus sama Santrok hanya membagi 3 kategori. Nah, ini masa tua seperti ini tentu saja dia berada pada situasi kondisi fisik, mental, termasuk psikologisnya turun drastis dibandingkan kategori yang kedua tadi, sehingga dia harus menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan tersebut. Misalnya kalau di Haberkus dia bilang bahwa pada masa tua ini dia menyesuaikan diri terhadap kekuatan dan kesehatan tadi yang mulai mundur, kemudian juga mulai menyesuaikan diri dengan pendapatan yang berkurang karena masa pensiun, kemudian juga mulai menyesuaikan diri kehilangan pasangan begitu, karena usia-usia segini peluang untuk kehilangan pasangan kan tinggi. Kemudian juga menyesuaikan diri dengan kondisi anak yang sudah tidak tinggal lagi serumah misalnya, ataupun anak ya secara umum meninggalkan orang tuanya seperti itu Asserman bilang seperti itu. Kemudian ya merasa bahwa waktu itu kok lama gitu, karena dia tidak ada pekerjaan ataupun pensiun tadi gitu, seperti itu ya. Terus kemudian cenderung pada kehidupan batiniah pada usia-usia ini. Demikian juga kata Santrok, ya, dia mulai pensiun, kemudian memulai penyesuaian diri dengan yang semakin lemah dan seterusnya. Nah, berikutnya penjelasan dari masa tua. Nah, ini kalau menurut Haberkus, orang tersebut mulai terikat oleh temannya begitu yang sesama usia gitu. Sehingga pada usia ini kan punya waktu luang, kawannya juga waktu luangnya banyak sama pensiun, mereka akrab. Nah, kalau dilihat di situasi yang sekarang ini ya WA group bapak-bapak, ibu-ibu gitu, yang pensiun tuh malah justru aktif untuk di WA group sharing-sharing agama gitu, karena memang kebutuhan akan nilai-nilai spiritualitas itu pada usia tua ini sangat tinggi. Nah, Asserman tadi membagi yang sampai 56 tahun, kemudian 56 sampai 68 tahun, ya intinya sama gitu ya. Mereka cenderung takut kompetisi, kemudian takut tidak mendapat penghargaan dan seterusnya. Jadi lebih sensitif pada akhirnya gitu. Terus ya dia memiliki kemampuan yang gerak yang menurun gitu ya. Terus merasa terpencil, takut mati. Nah, menanyakan hal tentang Tuhan. Nah, kalau di dunia Barat orang-orang yang tua ini seringkali menghadapi masalah ya, karena kekerabatan dengan anak itu kan kurang, dan kekerabatan dengan keluarga besarnya itu kan tidak
tidak ada, bahkan sangat individualis. Jadi kalau di dalam hal ini ya psikologisnya memang akan berat begitu. Kalau di Indonesia apalagi nilai spiritualitas orang Indonesia itu tinggi, nah ini kelebihannya ya. Demikian juga menurut Santrok ini bahkan dia membagi umur yang sangat tua itu mulai mundur pikun ya, secara kognitif udah lupa pikun gitu, dan bahkan bisa stres begitu. Oleh karena itu kalau Anda tahu bahwa nenek kakek Anda yang sudah sangat tua itu sangat rentan dan sering marah begitu. Itu marah karena memang dia dalam posisi stres ya, stres karena yaitu tadi secara fisik dia tidak mampu, tapi ada keinginan kuat untuk melakukan sendiri. Nah, itu ciri-ciri yang sudah sangat tua seperti itu. Oke, nah baik, lanjut ke mulai kita masuk ke pengertian pendidikan orang dewasa. Apa yang disebut dengan pengertian orang dewasa? POD adalah proses ketika seseorang dalam waktu tertentu mengikuti pendidikan secara teratur berdasar kebutuhannya untuk mengatasi masalahnya. Nah, ini yang membedakan dengan pendidikan anak-anak atau pendidikan formal. Jadi dia apa yang dia pelajari itu sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengatasi masalahnya sendiri atau masalah masyarakat gitu ya. Karena adanya banyak perubahan-perubahan yang waktu itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Sehingga pendidikan orang dewasa ini nanti pengelolaannya tentu saja berbeda dengan pendidikan formal begitu. Kemudian kalau UNESCO itu mengartikan POD adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun tingkat isi dan metodenya baik formal maupun tidak formal yang melanjutkan atau menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi dan universitas serta latihan kerja yang membuat orang yang dianggap dewasa bisa mengembangkan kemampuannya dan bisa merubah sikap dalam dan perilakunya dalam perspektif rangkap. Artinya tujuannya adalah untuk pengembangan pribadi yang utuh serta partisipasi dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Ini konteksnya rada abstrak ya, tetapi intinya kalau kita lihat di sini adalah pendidikan orang dewasa itu kalau UNESCO itu bisa dilakukan di luar sekolah begitu, atau setelah lulus atau bahkan menggantikan pendidikan formal gitu, dalam upaya untuk mengembangkan diri seseorang dan mengembangkan masyarakat secara keseluruhan. Nah, tujuan POD itu ya tadi dua itu tadi untuk pengembangan individunya, artinya dia menjadi terampil, punya kompetensi sehingga bisa dapat mengerja atau bisa bekerja dalam profesi tertentu, tetapi juga dia bisa berpartisipasi pada masyarakat gitu. Misalnya dia bisa membantu orang lain gitu ya, karena punya keterampilan tersebut dan keterampilan tersebut dia peroleh di dalam POD. Kemudian Knowles bilang bahwa proses belajar mengajar didasarkan pada konsep pendidikan sebagai proses transmisi budaya. Jadi artinya dari generasi ke generasi berikutnya, kemudian ditransferkan dari satu budaya ke budaya lain. Gitu. Itu tujuannya. Oke, lanjut. Nah, ini kita sampai kepada pendidikan orang dewasa atau andragogi itu ada sejarahnya gitu. Dimulai dari tabula rasa, nanti akan kita lihat, kemudian metode dialog, pendidikan klasikal, dan andragogi. Jadi andragogi ini adalah hasil proses dari kritik-kritik terhadap pendidikan sebelumnya. Kita lihat ya, mulai dari tabula rasa. Jadi pendidikan dengan konsep tabula rasa itu bahwa menurut John Locke, mereka yang belajar itu diibaratkan sebuah papan tulis yang kosong, sehingga berisi tulisan atau tidak, serta apapun isinya akan sepenuhnya tergantung pada mereka yang menulis. Atau kalau istilah lain adalah gelas kosong gitu ya, diisi apapun gitu ya, itu terserah pada orang lain. Nah, dalam implikasinya ada konsep tabula rasa ini
mewajibkan mereka yang belajar itu tunduk total kepada mereka yang mengajar. Jadi semuanya harus berasal dari orang yang mengajar. Jadi si orang yang belajar itu tidak boleh punya keinginan, pikiran, pendapat sendiri sampai datang sang pengajar menyampaikan keinginan, pikiran, pendapat, dan kebijakan yang harus mereka terima. Itu konsep tabula rasa. Kalau istilah dalam agama atau budaya kita tuh samina wa atokna. Jadi apapun yang dikasih ya itu yang diterima, konsep tabula rasa. Nah, ini ada kritik karena menganggap bahwa mereka yang belajar itu tidak punya bakat dan potensi tadi kertas kosong atau kertas putih atau kertas kosong tadi. Oleh karena itu kritiknya adalah perlu diarahkan, berilah kesempatan mereka untuk berkembang demi masa depan orang tersebut. Gitu. Selanjutnya, konsep metode dialog ini adalah perkembangan dari konsep yang tabula rasa tadi dan kritik dari tabula rasa tadi kemudian dimunculkan metode ini. Metode dialog ini mulai mengakui bahwa mereka yang belajar itu sebenarnya punya potensi dan bakat untuk berkembang, sehingga pendidikan itu harus lebih memperhitungkan dan mengakui eksistensi, potensi, dan bakat dari mereka yang belajar itu. Jadi ini perbedaannya dengan tabula rasa. Kemudian metode dialog ala Plato 1984 sangat efektif untuk konsep metode dialog ini menurut Plato itu efektif untuk mengasah cara berpikir dari mereka yang belajar dan dapat memperlakukan anak didik sebagai teman berdialog sang pengajar. Kalau tadi adalah tabula rasa itu mereka yang belajar itu ada posisinya di bawah dari yang mengajar, kalau metode dialog ini mitra sejajar gitu, jadi sebagai teman. Namun kelemahannya pada saat itu ya, kita bicara sejarah, metode ini hanya dinikmati dan berlaku dalam kalangan bangsawan saja gitu. Jadi anak-anak raja, anak-anak bangsawan itu didatangkan guru yang langsung mengajar mereka dan dialogis gitu, komunikasinya dialogis, sehingga kelemahannya ya hanya dinikmati oleh para bangsawan. Oleh karena itu muncullah yang disebut dengan pendidikan klasikal. Nah, pendidikan klasikal ini sebagai kritik tadi pendidikan dialog yang hanya dinikmati oleh bangsawan, maka dalam pendidikan klasikal itu pendidikan untuk semua orang, sehingga semua orang bisa ikut dalam proses belajar mengajar itu, sehingga muncul keadilan, persamaan, kemerdekaan, persaudaraan itu ya, liberty, equality, fraternity. Karena konsepnya adalah kedudukan manusia itu sama di hadapan Tuhan, mau yang bangsawan, mau yang miskin, dan seterusnya itu punya hak untuk mendapat pendidikan klasikal. Kemudian, nah ini cocoklah untuk masyarakat demokrasi ya, karena banyak orang yang menikmati pendidikan. Kemudian apapun ya memang ada kelemahan dalam pendidikan klasikal ini karena tetap menempatkan mereka yang belajar tidak sebagai subjek tetapi objek pendidikan. Jadi murid hanya dipandang sebagai nomor-nomor saja dan tidak diakui eksistensinya sebagai manusia yang berbakat dan berpotensi karena dia akan menganggap kelas jadi semua harus mengikuti mata kuliah tertentu begitu, kalau nggak bisa ya dapat nilai rendah, kalau ya jadi dia tidak melihat bahwa setiap orang itu individu itu punya potensi dan bakat tertentu gitu. Artinya semua harus dapat matematika, semua harus dapat semua harus gitu sama semua. Dan guru itu tetap menjadi peran sentral sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber moral, sumber ketertiban, dan sumber seluruh kegiatan pendidikan. Nah ini nampak nyata ya di kelas gitu ya, di pendidikan non formal kita. Itu klasikal. Agak berbeda dengan sekolah alam. Kalau sekolah alam itu bukan pendidikan klasikal karena dia melihat potensi satu dan satunya sehingga
cenderung dia ke andragogi. Berikutnya adalah andragogi. Andragogi ini juga sebagai solusi dari kelemahan sebelumnya ya, klasikal. Karena ada anggapan di dalam konsep andragogi itu bahwa subjek belajar itu memiliki potensi, kemauan, dan bakat yang bersifat individu, sehingga perlu dikembangkan secara optimal setiap individu itu. Pada akibatnya proses belajar mengajar harus berbeda dengan pedagogi. Pedagogi itu pendidikan anak-anak, nanti akan kita lihat berikut. Cuman memang andragogi ini kelemahannya, walaupun nanti tidak dituliskan, itu adalah perlu sumber daya yang sangat besar gitu, guru yang banyak begitu ya, kemudian sarana prasarana yang banyak, kemudian guru harus punya kompetensi yang khusus sehingga bisa mendeteksi anak per anak potensinya dan seterusnya, atau orang per orang kalau dia orang dewasa. Oke. Nah, andragogi itu berbeda dengan pedagogi. Kalau pedagogi ini berasal dari kata bahasa Yunani ped yang berarti anak dan agogos yang berarti memimpin. Jadi artinya pedagogi adalah ilmu dan seni dalam mengajar anak-anak. Ya, contohnya adalah pendidikan formal di kita ya, dari SD sampai perguruan tinggi, faktanya adalah diterapkan sistem pedagogi. Nah, kalau andragogi, yaitu berasal dari andro atau orang dewasa, dan agogos memimpin atau membimbing, itu adalah ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Yaitu contohnya pendidikan non formal, penyuluhan, kursus, pelatihan, majelis taklim, bahkan pendidikan yang sekolah alam itu memperlakukan murid gitu ya dalam tanda petik sebagai rekan kerja dan dia belajar sendiri. Jadi tidak diajarkan secara langsung untuk mendapat pengetahuan, tapi dia melakukan praktek dan dari praktek yang dia lakukan sendiri dia akan dapat ilmunya. Cuman ya itu tadi bolak-balik dia harus membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk andragogi ini. Nah, beberapa negara maju di dunia ya banyak menerapkan andragogi ini. Kalau di kita penerapan andragogi yaitu tadi di pendidikan non formal. Oke. Nah, kenapa POD itu penting gitu? Prasyarat apa yang diperlukan gitu? Yang pertama adalah tentu saja bahwa kehidupan nyata itu berbeda dengan yang diinginkan, sehingga dia harus ada pendidikan orang dewasa ini gitu. Misalnya seseorang yang mau kerja sebagai TKI begitu, TKW itu dia harus bisa melakukan kompetensi, memiliki kompetensi tertentu gitu. Nah, mengharuskan dia harus les karena faktanya atau kursus ya, faktanya adalah dia tidak bisa bekerja di negerinya sendiri. Gitu. Jadi kondisi kehidupan itu sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di dalam penerapan POD itu harus ada usaha untuk mengelola sumber daya, teknologi, personel, metode, fasilitas fisik untuk membantu orang-orang mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi memang harus ada anggaran termasuk dalam hal ini ya untuk menyelenggarakan POD. Kemudian tentu saja ada orang yang memfasilitasi kegiatan atau pendidikan orang dewasa itu tercapai gitu. Orang-orang yang ahli, profesional begitu, dan punya keterampilan, punya pengetahuan gitu untuk mengatasi masalah tadi. Dalam konteks ini supaya contohnya lebih gampang ya sebagai pemahaman yaitu tadi harus ada fasilitator tadi. Kemudian juga harus ada harus mau berubah gitu. Harus mau berubah untuk mencapai kemajuan gitu melalui POD ini. Jadi kalau ada keinginan misalnya udahlah pasrah dengan kondisi ini, biarin aja nanti kan, nah itu agak sulit untuk melakukan POD ini. Gitu. Jadi ya buat apa POD karena kalau tidak ada keinginan untuk berubah. Kemudian berikutnya adalah dibutuhkan perangsang yang lebih baik untuk mengadopsi praktek yang dianjurkan. Jadi dalam hal ini, dalam menyelenggarakan POD tentu saja harus ada dukungan-dukungan dari pemerintah sehingga misalnya tempat kursus-kursus itu bisa memberikan harga yang murah kepada mereka yang mau belajar gitu. Jadi izinnya dipermudah, bahkan ada subsidi dari pemerintah ke penyelenggara kursus dan seterusnya. Kemudian
yang lain ya, asumsi yang lain itu harus ada orang yang memiliki ide, punya keterampilan dan punya motivasi untuk menerapkan semuanya ini gitu. Kemudian juga kemajuan itu membutuhkan perubahan yang spesifik. Artinya adalah pendidikan orang dewasa ini harus bisa harus direncanakan dan jelas begitu loh. Ini untuk apa begitu. Itu spesifik. Nah, bahasa yang ditulis di sini itu bahasa-bahasa terjemahan, tetapi maknanya seperti itu ya. Kemudian, asumsi dasar yang lain adalah proses belajar mengajar itu adalah pilihan, bukan kesempatan, sehingga dibebaskanlah setiap kegiatan pendidikan orang dewasa dalam proses, misalnya metode belajar mengajarnya itu sesuai dengan yang diinginkan, gitu, terutama oleh peserta, gitu. Paham ya. Kemudian intinya bahwa pendidikan itu merubah orang. Pendidikan orang dewasa ini merubah seseorang kan dari tidak kompeten menjadi kompeten, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, ternyata ini harus juga bisa menimbulkan perubahan-perubahan lain. Gitu. Karena dia bisa atau terampil, maka dia bisa mengajarkan ke yang lain atau dia bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Dan jadi ada dampak-dampak berikutnya terhadap masyarakat. Kemudian terakhir nih, tujuan utama POD adalah untuk membantu setiap individu, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai standar kehidupan yang tertinggi. Jadi artinya pada akhirnya melalui pendidikan orang dewasa itu terjadi peningkatan kesejahteraan hidup dari individu, keluarga, ataupun masyarakat gitu. Mereka menjadi juga lebih mandiri. Itu bahasa-bahasa sederhana dari apa yang ditulis di sini. Nah, pendidikan orang dewasa pun diakui di dalam Undang-Undang ya Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, itu ada di pasal 26 ini dinyatakan di situ tentang pendidikan non formal. Nah, ini pendidikan non formal itu adalah salah satu dari contoh POD. Dikatakan bahwa pendidikan non formal itu diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Artinya pendidikan formal ini adalah untuk mendukung, menggantikan dari pendidikan formal atau melanjutkan. Taruhlah misalnya ada bimbel, nah itu pendidikan non formal. Kemudian ada kursus jahit, kursus setir, kursus masak, dan seterusnya. Kemudian pendidikan non formal ini berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Kalau tadi istilahnya mengembangkan individualistis, yang tadi istilah awal tadi. Jadi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Jadi fungsional itu maknanya adalah nanti bisa berfungsi, bisa langsung diterapkan, gitu ya. Serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Nah, keterampilan fungsional ini beda dengan keterampilan akademik. Nah, kalau akademik itu diperoleh di pendidikan formal. Jadi dia langsung ikut kursus gitu ya, ikut dalam aktivitas proses belajar mengajar, langsung itu bisa diterapkan untuk pendidikan non formal. Makanya kalau bimbel itu banyak latihan-latihan soal kan, karena itu terampil untuk mengerjakan latihan soal. Oke, itu. Nah, ini daftar pustaka bisa dilihat di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait, silakan. Saya akan stop share saja. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan sebutkan nama kali ya. Nama Jessica. Saya izin bertanya tadi di bagian siapa ya, Hafir Gus, ya itulah Hafir Gus itu. Hafir Gus, ya. Di umur 15 sampai 30 itu ada masuk perkumpulan. Jadi di list Pengsaker dia masuk perkumpulan dibilang. Itu perkumpulan seperti apa ya Bu? Apakah emang harus umur 15 tahun? Karena setahu saya kayak
perkumpulan fans sama artis siapa kan mungkin ada yang 12 tahun atau 10 tahun udah ada yang Ya. kayak gitu. Ya itu jadi begini, itu kan menurut Hafigus dan dia kan waktu itu zaman waktu yang lalu lah gitu teori itu. Jadi kalaupun terjadi perubahan periode umur ya boleh saja sih. Jadi itu nggak harus kita telan mentah-mentah, itu pasti berubah tuh namanya umur tuh kayak tadi faktanya adalah nah umur 10 tahun aja udah punya WA group. Ya kan? Artinya anak-anak kan. Jadi betul-betul memang perubahan teknologi terutama teknologi IT itu merubah bahkan kedewasaan seseorang gitu. Jadi anak-anak yang seharusnya tugas pengembangan tadi itu harus diemban oleh orang-orang yang umurnya lebih lanjut gitu. Daripada anak-anak yang sekarang itu ternyata enggak juga gitu. Udah bisa dilakukan oleh anak-anak sekarang gitu. Jadi memang ahli-ahli itu kan dia tahun-tahun 80-an begitu ya, tahun 60-an. Jadi memang berubah, oleh karena itu memang harus ada yang up to date sih, teori yang up to date. Tapi paling tidak ada terjadi perubahan. Oke, nah perubahan-perubahan seperti itu menuntut sebenarnya lebih kepada orang tuanya sebagai orang yang dewasa ya. Artinya dia membutuhkan pendidikan orang dewasa untuk tujuannya adalah mengatasi masalah bagaimana misalnya mendidik anak-anak mereka yang milenial ini gitu. Maka diperlukan POD kepada orang tuanya gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya, Jessica ya? Bisa, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Silakan berikutnya. Ibu izin bertanya. Ibu saya mau bertanya. Ya. Jadi first dulu. Saya dulu ya, Bu. Ya, nanti Gamal nyusul ya. Saya Dita, Bu. Saya mau nanya. Tadi kan di pas slide awal mengenai pengertian orang dewasa, dikatakan bahwa karakteristik orang dewasa itu dilihat dari beberapa segi, kayak umur, fisik, psikologis, dan tanggung jawab. Ya. Nah, kalau misalnya kita tuh udah memenuhi dari segi usia dan segi fisiknya, kita udah memenuhi kriteria dewasa. Itu kita udah dapat dikatakan dewasa atau belum, Bu? Atau kita harus memenuhi ke semua segi tersebut untuk dapat dikatakan dewasa? Terima kasih. Oh, ya. Tergantung dalam konteks mana kita menghadapi kasus itu. Kalau kita menghadapi kasus hukum gitu ya, kita melakukan tindakan kriminal begitu, umur kita masih 17 tahun, berarti kita masih anak-anak. Karena kalau hukum kan 18, atau kalau belum 18, mau 15 atau ke bawahnya gitu. Jadi itu konteksnya adalah ada di mana kita. Nah, kalau posisi kita misalnya sebagai warga di komplek ya atau di RT kita gitu, taruhlah umur 18 tahun atau 20 tahun lah, itu belum di kompleks kita itu belum diundang untuk ikut rapat RT karena kita masih belum dianggap dewasa gitu. Jadi itu tergantung konteks. Paham ya, Dita ya? Oke, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Silakan yang lain. Tadi siapa? Gamal ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Mau nanya, Bu, kan tadi sebenarnya udah diklasifikasiin gitu ya, Bu. Misalnya kayak orang yang dewasa awal, dia biasanya ngapain, terus nanti yang tengah-tengah sampai yang tua tuh biasanya ngapain. Nah, Bu, pertanyaannya, gimana kalau ada orang yang misalnya nikahnya muda, atau enggak nikahnya terlambat, yang biasanya punya, kan maksudnya pernikahan, atau yang punya tanggung jawab yang nggak sesuai sama umurnya gitu, Bu. Misal yang udah duluan ngerasain dewasa di awal, atau yang terlambat melakukan tanggung jawab sosial di dewasa pertengahan. Apakah pendidikannya nanti akan berbeda juga, atau itu gimana ya, Bu? Gitu. Ya, itu yang dikatakan ahli itu kan orang barat tuh, itu ahli-ahli yang bikin itu kan orang barat tuh. Jadi dia dengan perspektifnya peradaban orang barat itu membagi umur-umur itu, ya. Mungkin kalau perspektifnya di kita gitu, tugas perkembangannya berbeda. Jadi boleh saja kamu membuat, kalau di kita ini tugas perkembangan per tahapan atau periode berdasar umur itu berbeda, artinya bikin aja sendiri gitu. Jadi memang itu konteksnya adalah konteks sosial budaya.
Ya, jadi yang dibuat oleh ketiga ahli itu kan semuanya di barat. Nah, di kita akan berbeda. Bahkan di kita pun akan berbeda yang di Jakarta dengan yang di taruhlah di Papua gitu ya. Berbeda antara Bogor dengan Cianjur ataupun Sukabumi gitu, antara kota Bogor ya, bukan Kabupaten Bogor, antara kota Bogor dengan taruhlah Kabupaten Sukabumi, bukan yang kota Sukabumi, itu di mana mereka perkawinan anak itu kan masih marak begitu ya, sehingga dengan orang usia 30 itu bisa jadi udah 5 kali kawin gitu, dan kawin cerai juga tinggi gitu. Nah itu sebenarnya konteksnya adalah konteks pada budaya atau peradaban tertentu. Tapi paling tidak dengan apa yang dituliskan itu ada teori, ada konsep, ada pengetahuan gitu bahwa orang dewasa itu dengan berbagai kategori interval tertentu itu memiliki tugas pengembangan. Nah, tugas isi dari tugas pengembangan itu atau apa saja tugas sangat tergantung pada budaya. Oke, bisa dipahami ya? Baik, Bu. Terima kasih. Bisa jadi Sama kamu ini skripsinya paling tentang PPT. itu. Jadi. Ya, gimana? Iya. PPT yang tadi Ibu belum ada di course ya? Oh, belum. Oh ya, udah nggak apa-apa. Nanti saya share di Anu aja. Saya share di WA ya. Mungkin telat ini memasukkan. Oke, silakan. Yang lain. Ibu, saya mau bertanya. Oke, Zarfa. Ya, tadi kan ada tabula rasa, terus ada pendidikan klasikal ya, Bu. Klasikal. Saya tuh masih bingung gitu loh, Bu, karena yang saya tangkep itu posisi si peserta belajar di dua-duanya ini masih di bawah pengajar gitu. Jadi saya mau tahu apa sih yang sangat membedakan gitu antara tabula rasa dengan pendidikan klasikal. Ya. Bedanya hanya kepada kalau yang tabula rasa itu hanya dinikmati oleh bangsawan begitu ya. Jadi private gitu, sekolahnya itu kayak les privat lah gitu kalau bayangan kita atau penerapan di kita sekarang gitu, sehingga harus bayar mahal toh itu. Nah, orang miskin nggak bisa mengakses gitu. Zaman dulu itu kan sejarahnya seperti itu. Nah, kalau klasikal itu siapapun boleh, ya sekolah itulah, klasikal itu kayak sekolah. Jadi siapapun bersama-sama belajar begitu, ada guru dan ada murid. Jadi di situ tetap posisi guru sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber norma gitu. Bedanya hanya pada jumlah orang. Kalau tabula rasa itu hanya kelompok-kelompok atau bisa jadi orang per orang, kelompok-kelompok bangsawan lah, kelompok tertentu gitu. Kalau klasikal itu siapapun itu bisa bersekolah dalam satu kelas, tapi persamaannya adalah sama-sama guru sebagai sumber. Ya. Kalau tabula rasa itu adalah betul-betul si murid itu dianggap kertas putih, karena kenapa itu kan zaman dulu itu kan sumber pengetahuan itu kan betul-betul hanya orang yang terbatas ya, guru begitu. Kalau kelas kan klasikal itu dengan perkembangan zaman itu jumlah guru makin banyak gitu. Dan sumber informasi tidak hanya dari guru saja, tetapi di klasikal tetap guru menjadi utama. Tapi tidak satu-satunya, kalau di tabula rasa kan guru satu-satunya sumber ilmu. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Berikutnya silakan. Ini di chat nih, apa ini? Baru saya buka nih chat. Oh iya, belum absen ya? Bentar. Saya HP Bu. Oke, ada lagi? Sambil saya buka ini presensi atau berita acara.
Atau harus ditunjuk nih? Silakan. Nih, Yofian, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, belum ada. Iya. Oke, Windy. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke. Ibu, saya coba izin bertanya, Bu. Ya, silakan Trisna ya. Iya, Ibu. Silakan Tadi Trisna. terkait ini, Bu, untuk kan ada yang dikatakan bahwa usia dewasa itu ketika sudah memiliki misalnya dalam legalitas usia 17 tahun di KTP ya, Bu ya. Itu dikatakan dewasa. Tetapi kalau misalnya dari merujuk ke KTP ya, itu definisi merujuk. dari Ya, KTP kan biasanya itu tiba-tiba ini ya Bu ya, jadi dikatakan dewasa ya kalau memiliki KTP. Nah, kalau misalnya kan umur anak-anak itu kan dari 0 sampai 18 tahun ya Bu ya. Itu bagaimana sih itu Bu? kalau hukum ya, berdasarkan hukum ya. Pengadilan. Terus? Ya, seperti itu Bu yang ingin bisa tanyakan. Karena kan definisi dari anak sendiri yang 0 sampai 18 tahun, tetapi bisa dikatakan di hukum itu 17 tahun ketika memiliki KTP ya Bu ya. Ya, jadi itu kembali ke konteksnya. Konteksnya dihadapkan pada apa gitu. Kalau seseorang itu dihadapkan kepada pengadilan ya 18 tahun baru dianggap dewasa. Kalau dia di konteks misalnya ngurus KTP, ngurus bank, begitu ya, bikin perjanjian begitu. Nah, itu 17 karena kan harus bawa KTP itu. Ya kan? Nah, kalau dia dihadapkan pada tadi RT atau di rumah ya, di warga, di kampung ataupun di komplek kita gitu. Ya berarti orang kompleks itu aja yang kira-kira nganggapnya umur berapa nih gitu. Karena bisa jadi 20 tahun belum dianggap dewasa. Masih dianggap remaja. Nah, ini anak remaja nggak usah ikut rapat, ini rapatnya bapak-bapak aja. Itu kan berarti asumsinya umur itu pada situasi apa gitu. Paham ya? Paham Ibu, terima kasih. Oke. Berikutnya silakan. Ibu izin bertanya. Ya, Nurusifa. Ya, tadi kan di asumsi dasar POD itu tujuan utama POD itu untuk membantu individu, keluarga dan masyarakat dalam mencapai standar kehidupan yang tertinggi. Tapi kan contoh POD itu kan ada kayak kursus gitu ya Bu ya. Dan di kursus itu kan biasanya ada yang berbayar. Nah, itu gimana ya Bu? Kalau misalkan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk mengikuti kursus, tapi mereka itu ingin mencapai standar kehidupan yang tinggi. Maksudnya, ya itu bahasan penerjemahan. Maksudnya gini, POD itu orientasi akhirnya adalah kehidupan orang menjadi lebih baik. Gitu ya. Kalau dia adalah orang yang miskin, kemudian ikut kursus, dia punya keterampilan, kemudian dia bisa dari keterampilannya itu mencari kerja ataupun punya usaha, begitu kan kehidupannya jadi lebih baik. Nah, bagi mereka yang mampu begitu itu misalnya kehidupan yang lebih baik itu nggak hanya ekonomi tapi juga kebanggaan, kebahagiaan, misalnya dia nggak pernah bisa jahit nih gitu, terus kemudian dia kursus fashion gitu ya ke Ivan Gunawan atau gimana gitu ya. Nah, dia akan bisa menjahit sendiri untuk bajunya sendiri, ada kebahagiaan di situ. Jadi yang disebut kehidupan yang lebih baik tingkatannya itu tidak hanya yang sifatnya ekonomi, tetapi juga yang sifatnya kebahagiaan mental begitu. Tapi itu berlaku untuk orang-orang yang mampu ya. Tapi secara keseluruhan gitu kursus itu atau keterampilan atau les begitu tuh ya untuk kelas menengah bawah. Nah, oleh karena itu pemerintah punya kebijakan
gratis jika ikut BLK, Balai Latihan Kerja. Itu gratis kalau orang mau belajar di situ. Nah, itu biasanya umur-umur usia-usia yang relatif muda sih. Jadi karena nggak bisa kuliah nih, orang nggak mampu nih, nggak bisa kuliah, maka masuk BLK aja gratis. Di situ ada banyak pilihan gitu, mau mekanik atau bengkel, perbengkelan, jahit, macam-macam. Gitu. Jadi itu karena amanat dari undang-undang tadi bahwa negara harus memperhatikan kelas bawah ini. Gitu. Kalau dia tidak sanggup kursus, tapi kalau kursusnya dilakukan oleh swasta ya tentu saja harus bayar. Nah, dalam konteks ini memang dia bayar, tapi dia punya keterampilan salon bisa nyalon, terus kemudian dia buka salon ataupun jadi pegawai salon kan juga dapat penghasilan gitu. Jadi itu maksudnya seperti itu ya. Baik Ibu. Dipahami ya, Nurus. Ya. Bu, jadi deh Bu mau nanya Bu. Ya. Tadi kan sependengar pemahaman saya juga bahwa pendidikan orang dewasa ini tuh kalau saya kaitinnya ada nggak sih Bu hubungan atau singgungannya dengan pengembangan masyarakat gitu Bu? Karena tadi kan tujuan daripada PUD ini juga kayak pengen melatih orang supaya meningkat mungkin keterampilan ekonominya dan juga tetap tidak menempatkan orang dewasa itu sebagai orang anak-anak gitu Bu. Yang mana kan berarti tetap menghargai yang lokal, ibaratnya menghargai pengetahuan yang sudah mereka miliki. Yang mana itu juga kalau tidak salah juga dalam pengembangan masyarakat juga ada seperti itu Bu. Misalnya kita tetap menghargai yang lokal, tetap kita ibaratnya kita tidak, yang kita sebagai pihak yang pengajar atau penyuluh tidak boleh paling pintar, tapi tetap harus belajar bersama mereka. Apakah ini ada kaitannya atau mungkin PUD ini ada di dalam pengembangan masyarakat dalam penerapannya seperti itu? Jadi PUD ada dalam pengembangan masyarakat. Jadi salah satu pendekatan pengembangan masyarakat adalah dengan pendidikan, gitu. Dan itu paling efektif dibandingkan pendekatan yang lain. Misalnya pengembangan masyarakat bisa saja dilakukan dengan advokasi, begitu ya. Kalau memang kebutuhannya advokasi, dan advokasi sendiri itu kan ada proses pendidikan juga, gitu. Jadi bagian dari pengembangan masyarakat. Bisa juga pengembangan masyarakat itu dilakukan dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan bantuan, misalnya kan bisa juga kan, di mana bantuan itu membantu mereka. Nah itu kan juga bagian pengembangan masyarakat gitu. Pendekatan yang lain tadi yaitu pendidikan orang dewasa, misalnya di situ ada penyuluhan, pemberian pendidikan kepada remaja-remaja agar dia begitu. Sama, dan tujuan akhirnya juga sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Yuvian. Ada yang lain? Baik, jadi moga-moga gampang dipahami ya. Memang sih PPT yang sebelumnya itu ruwet itu maksudnya gini, banyak bahasa-bahasa yang penerjemahan yang persis begitu. Nah, yang ini saya coba bikin ini bahasa yang lebih sederhana, walaupun pada akhirnya juga agak sulit juga saya yakin ya. Tapi dengan Anda hadir dan saya menerangkan ini, moga-moga bisa dipahami gitu. Tapi intinya ya itu saja sih, nggak ruwet gitu. Jadi gampang-gampang saja pemahamannya. Ya, apa itu orang dewasa dan pendidikan orang dewasa itu hanya dua hal itu yang dipelajari di hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar saya chat. Lihat chat, udah kosong. Jangan lupa absensi ya, presensi udah saya isikan. Dan saya akhiri ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.